Halo, perkenalkan saya Muhammad Fadilah dengan NIM 2020-31108 dari Fakultas S1 Teknik Informatika Institut Teknologi IAIN. Mari kita bahas tentang prosesor. Pengertian prosesor menurut para ahli adalah perangkat terpenting dalam sebuah komputer untuk mengolah atau memproses data-data komputer. Data-data tersebut bisa berupa tulisan, angka, maupun gambar. Terdapat 3 bagian terpenting pada prosesor, yaitu Arithmetic Logical Unit, Control Unit, dan Memory Unit. Prosesor atau yang sering juga disebut dengan mikroprosesor terletak pada soket yang ada pada motherboard. Sebuah prosesor dapat diganti dengan prosesor lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Selanjutnya kita bahas desain prosesor. Desain prosesor memiliki tujuan untuk mempertemukan kebutuhan set instruksi. Hal ini melibatkan hardware yang tepat agar semua makro-operasi dieksekusi secara akurat seperti pada setiap persyaratan instruksi. Hubungan antara CPU dengan main memory dan input-output device dihubungkan oleh suatu saluran yang disebut bus. Hubungan antara CPU dengan main memory melalui jalur bus yang diletakkan pada MDR, MAR, dan control unit di CPU. Sedangkan bus yang menghubungkan CPU dengan input-output device tidak diletakkan langsung ke device-device input-output tersebut, melainkan melalui suatu input-output port atau DMA controller atau input-output channel. Terdapat 4 tipe prosesor, yaitu yang pertama uniprosesor, kedua multiprosesor, ketiga array prosesor, dan yang terakhir network prosesor. Uniprosesor merupakan sebuah prosesor tunggal yang dapat bekerja secara berurutan pada satu tugas dan dalam satu waktu. Sedangkan multiprosesor adalah istilah yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Istilah ini juga dapat merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas pada prosesor-prosesor tersebut. Array prosesor merupakan kumpulan prosesor sejenis yang saling dihubungkan dan beroperasi secara serentak, seringkali di bawah kontrol prosesor pusat. Dan yang terakhir adalah network prosesor, merupakan sirkuit terpadu yang memiliki set fitur khusus ditujukan pada jaringan domain aplikasi. Kita lanjut ke pembahasan proses desain prosesor. Terdapat 3 langkah untuk membuat desain prosesor, yaitu yang pertama, mendeskripsikan RTN, yang kedua, menentukan data path, dan yang ketiga, membuat control unit. Langkah pertama, mendeskripsikan RTN. Pada tahap ini, setiap set instruksi didefinisikan secara jelas dengan menggunakan Registration Transfer Notation. Langkah kedua, menentukan data path. Merupakan koleksi atau kumpulan register tambahan dan register penghubung yang diperlukan dalam proses pengeksekusian suatu instruksi yang termasuk dalam set instruksi secara keseluruhan. Dan langkah terakhir, membuat control unit. Pada tahap ini, membuat control unit yang akan menghasilkan dan mengatur sinyal-sinyal kontrol dalam urutan yang tepat sehingga langkah-langkah dalam urutan proses pengeksekusian instruksi dapat berlangsung dengan benar. Mikrooperasi merupakan sebuah operasi di mana suatu komputer menjalankan suatu program dan melakukan siklus proses memasukkan data dan mengambil data atau melakukan eksekusi. Operasi mikro merupakan operasi atomik dari CPU. Cara kerja operasi mikro adalah yang pertama, memfetch atau mengambil suatu instruksi dari memori. Yang kedua, memberikan kode instruksi untuk menentukan operasi yang dilaksanakan. Yang ketiga, menentukan sumber dan tujuan data dalam perpindahan data. Dan yang terakhir, mengeksekusi operasi yang dilakukan.
Terdapat beberapa jenis operasi mikro, yaitu siklus pengambilan, siklus tidak langsung, siklus interupsi, dan siklus eksekusi. Siklus pengambilan merupakan pengambilan data ke memori atau register. Siklus tidak langsung merupakan eksekusi sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori, yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus instruksi atau lebih. Siklus instruksi merupakan suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Sedangkan siklus eksekusi adalah proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah diinput dari main memory dan sudah berada di register. Terdapat 4 register dalam siklus, yaitu Memory Address Register, Memory Buffer Register, Program Counter, dan Instruction Register. Memory Address Register terkoneksi dengan bus alamat dan bertugas untuk melakukan spesifikasi alamat untuk operasi baca dan tulis. Sedangkan Memory Buffer Register terkoneksi dengan bus data dan bertugas menyimpan data untuk ditulis atau menyimpan data terakhir yang dibaca. Program counter atau PC bertugas untuk menyimpan alamat instruksi berikut yang akan diakses. Dan instruction register bertugas untuk menyimpan alamat instruksi terakhir yang diakses. Register Transfer Language merupakan salah satu cara untuk melakukan operasi mikro, yaitu bahasa yang digunakan untuk menjabarkan atau melaksanakan operasi mikro. Untuk mengungkapkan bahasa RTL ini dapat digunakan notasi RTL, yang merupakan aturan penulisan pemberian instruksi RTL. Kita lanjut pada pembahasan datapad. Organisasi datapad merupakan sekumpulan unit fungsional hardware yang didefinisikan sebagai arithmetic logical unit, register sebagai tempat penyimpanan sementara, circuit driver untuk mentransmisikan sinyal ke unit eksternal yaitu memori dan input-output, dan yang terakhir circuit receiver untuk menerima sinyal dari unit eksternal. Datapad berfungsi sebagai register tambahan dan register penghubung yang diperlukan dalam proses pengeksekusian suatu instruksi yang termasuk dalam instruction set. Pada antarmuka memori utama, terdapat flag MR/W, flag SMMA, dan MAR, yang mana ketiganya berada di dalam prosesor. Pada flag MR/W akan bernilai 1 jika prosesor melakukan operasi tulis memori, sedangkan akan bernilai 0 jika prosesor melakukan operasi baca memori. Sedangkan pada flag SMMA akan bernilai 1 jika operasi memori dalam progres, dan akan bernilai 0 jika tidak ada operasi memori dalam progres. Dan MAR bertugas untuk menempatkan alamat memori. Terdapat 4 langkah pada operasi pembacaan memori oleh prosesor. Yang pertama, menempatkan alamat memori dalam MAR. Yang kedua, mereset flip-flop MR/W menuju ke memory read. Yang ketiga, men-set flag SMMA. Dan yang terakhir, memeriksa apakah flag SMMA sudah menjadi 0. Ketika SMMA sudah menjadi 0, maka prosesor meload data dari memori ke MDR. Sedangkan pada operasi penulisan memori oleh prosesor terdapat 5 langkah, yaitu pertama, menempatkan alamat memori dalam MAR. Kedua, menempatkan data dalam MDR. Yang ketiga, men-set flip-flop MR/W menuju memory write. Yang keempat, men-set flag SMMA. Dan yang terakhir, memeriksa apakah flag SMMA sudah menjadi 0. Ketika flag SMMA sudah menjadi 0, maka prosesor memulai operasi lain. Register file terdiri dari sekumpulan register prosesor, dan terdapat 2 tipe register file, yaitu yang pertama program addressable register dan yang kedua start pad register.
Program Addressable Register berfungsi untuk menyimpan rangkaian dan hasil, dan untuk register khusus seperti stack pointer.